Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya melalui Kabid Humas dan Publikasi Marcel Gual menanggapi dengan santai kabar rencana pembubaran ormas yang lekat dengan premanisme. Marcel mengaku akan mendukung pihak kepolisian dalam memberantas premanisme di Indonesia, asalkan jangan tebang pilih. Oke, belakangan ini banyak banget pemberitaan mengenai ormas. Seakan-akan gak habis-habis ya. Mulai dari kekerasannya, terus sweeping sana-sininya, problematiknya sama pengusaha, terus banyak hal yang bermasalah pada ormas. Minggu kemarin saya udah pernah bikin konten mengenai ormas ini. Teman-teman bisa tonton. Nah, kalau belum nonton, silakan tonton itu. Dan pada saat bikin konten itu, saya menemukan sebuah blind spot atau melihat sesuatu yang sebelumnya saya tidak lihat, atau mungkin masyarakat Indonesia juga belum lihat, atau bahkan konten kreator manapun, ya, kritikus manapun belum lihat. Karena saya menemukan fakta bahwa rasanya aneh ya. Sebuah lembaga organisasi masyarakat yang tadinya bahkan di bawah naungan seorang penguasa di negeri ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima di masyarakat berkali-kali, bahkan ketika banyak kasusnya yang sudah mencuat di pemberitaan di mana-mana, masih ada kasus-kasus baru lagi gitu. Bahkan dirubah yang tadinya bermasalah sama masyarakat secara langsung dirubah menjadi bermasalah sama lembaga pemerintahan. Minggu lalu kita dengar masalahnya sama PT KAI di Semarang, terus hari ini bermasalah sama lembaga negara lagi, BMKG, masalah lahan gitu ya. Jadi kesannya kalau misalnya nggak ditegakkan secara hukum, penegakan hukum di negara kita ini tuh lemah banget. Atau sebaliknya, malah ini tuh strategi dari penguasa. Kalau sampai ini strategi dari penguasa, seakan-akan penguasa itu lagi bikin cari-cari musuh gitu ya, yang pada akhirnya nanti di belakang muncul sebagai seorang pahlawan untuk kemudian mendapatkan simpati dari masyarakat dan kita semua. Kalau memang benar begitu, saya rasa masyarakat Indonesia harus tahu banyak hal dan melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai ini, karena kita masyarakat Indonesia harus tahu kebenarannya. Jadi silakan share video ini dan tonton video ini sampai selesai biar kita terbuka dan bisa melihat blind spotnya di balik kasus-kasus ini. Yuk, kita masuk ke chapter 1 ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku notice dulu. Sekarang aku lepas name tag karena untuk menegaskan bahwa saya itu bukan dari lembaga manapun, bukan dari partai politik, bukan seorang politisi, apalagi dari oposisi. Saya bukan seorang influencer yang terkenal, yang bisa dibayar dan di-endorse untuk bicara seperti ini. Saya masyarakat Indonesia, saya masyarakat yang melihat blind spot, dan saya rasa masyarakat lainnya harus melihat blind spotnya ini. Kurang lebih seperti itu, ayo kita balik ke konteksnya. Jadi pada masa Orde Baru, kita melihat bahwa ormas yang berseberangan dengan pemerintahan atau vokal banget, itu dibungkam. Lewat apa? Lewat SK Kementerian Kehakiman, atau yang sekarang kita pahami yaitu Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Nah, lewat SK ini seorang penguasa negara atau pemerintahan itu bisa memutuskan izin sebuah organisasi. Strateginya jelas, yaitu membuat rasa takut di masyarakat, kemudian mengiring opini agar bisa menguasai narasi di masyarakat. Jadi kendalinya bisa dikendalikan gitu ya.
Kemudian kita nyampe ke masa reformasi. Di masa reformasi, perannya ormas itu kembali dibuka. Banyak bermunculan ormas-ormas baru. Tapi pada kenyataannya ormas-ormas baru ini kebanyakan tidak independen. Bahkan ada sebagian yang dikendalikan oleh elit politik menjadi perpanjangan tangan elit yang bahkan dipakai untuk mengintimidasi lawan politiknya. Kalau kejadiannya seperti ini, kita bisa lihat bahwa permasalahan utama itu bukan tentang ormas yang premanisme. Ada permasalahan yang jauh lebih besar tentang ormas, yaitu ketika ormas itu kemudian dikendalikan oleh kekuasaan. Citranya dikendalikan oleh kekuasaan, bahkan perannya dikendalikan oleh kekuasaan. Itu jauh lebih berbahaya daripada kesan ormas yang premanisme. Nah, ketika ormas itu dikendalikan citra dan perannya oleh penguasa atau elit politik, kita sudah bisa menjawab kenapa ormas yang meresahkan tidak langsung dibubarkan. Bisa jadi ini strategi untuk merusak citra ormas itu sendiri. Ketika publik sudah membenci ormas, akan sangat mudah untuk merevisi undang-undang ormas. Bahkan membungkam ormas-ormas oposisi, sesederhana yang bermasalah grip, yang dibungkam juga pemuda Pancasila. Jadi semuanya dikontrol oleh kekuasaan, dan ini sebuah strategi modern dalam kontrol politik, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kejahatan, tapi menggunakan sebuah opini publik. Kontrol politik seperti ini, kalau dalam bahasa ilmu komunikasi politik, disebut dengan krisis opportunity, di mana seorang penguasa mengubah masalah menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk menaikkan citra positifnya. Sesederhana ketika kita masyarakat pada akhirnya nggak suka sama ormas, kita membenci ormas, atau mungkin bahkan kalau saya tanya sebaiknya ormas dibubarkan atau enggak, kalian jawab sebaiknya dibubarkan. Kita sudah cukup terdoktrin oleh brand image citra ormas, peran ormas yang kemudian dibikin jadi buruk. Dan ketika itu, pada saat itu, seorang pemimpin, Presiden Prabowo hadir untuk menertibkan semuanya. Kemudian kita suka, kita senang, kita gembira, kita memuji-muji, dan itulah sebuah strategi personal branding yang pada akhirnya ngerubah bad news, sebuah organisasi masyarakat di bawah naungannya yang kita tahu namanya apa, terus bikin onar dan segala macam, pada akhirnya berimpact pada semua ormas dibungkam, semuanya jadi jelek, keluar undang-undang penertiban revisi ormas, dan kita jadi menaikkan citra seorang penguasa. Dan ini dalam ilmu branding, sangat ilmu brandingnya klasik sekali, gimana citra diubah dan kita jadi suka. Oke. Mungkin sebagian dari kalian bertanya ya, untuk apa seorang presiden yang masih menjabat, yang masih berkuasa, itu membranding citra dirinya atau memperbaiki citra dirinya. Seperti yang kita ketahui, peran Prabowo di politik di Indonesia tidak luput dari luka, terutama ketika beliau mengangkat Bapak Gibran menjadi wakil presiden. Bermasalah sama urusan usia, demo di mana-mana dan sebagainya, dan keblunder-blunderan lainnya setelah beliau menjabat sebagai seorang presiden. Saya rasa itu sudah cukup menjawab kenapa pada akhirnya strategi ini dipakai untuk menaikkan citra diri. Dan itu nggak salah. Yang jadi salah ketika pada akhirnya
ormas itu sendiri dikuasai, citranya dan perannya itu dikendalikan, yang pada akhirnya kelihatan seperti tidak menerima kritik dan saran, apalagi sampai membungkam oposisi. Karena di negara yang demokrasi ini kita butuh oposisi sebagai penyeimbang. Seperti kritik itu seolah-olah kita dibikin harus izin ke kekuasaan, harus izin ke negara, padahal kita masyarakat Indonesia yang harusnya bisa dengan bebas memberikan kritik dan pendapat seperti itu. Dampaknya strategi seperti ini di demokrasi ya sudah sangat jelas ya, karena demokrasi itu butuh oposisi, butuh pembanding, butuh kritik dan saran. Ketika kejadiannya case-nya kayak gini, saya rasa apa bedanya kita sama Orde Baru, ya. Sedangkan kita udah di masa sekarang, apalagi menghadapi Indonesia Emas di 2000 sekian, gitu ya. Saya tidak tahu pasti sekiannya, meskipun udah ada yang bilang pasti, tapi ya kita harus cerdas dulu secara masyarakatnya. That's why video ini untuk kalian. Demokrasi itu butuh oposisi, butuh pembandingan, butuh kritik dan saran, yang pada akhirnya ya semuanya harus dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan malah opini yang dibentuk oleh penguasa dengan strateginya pada akhirnya diterima di masyarakat. Ya kalau seperti itu demokrasi tercitrain dan demokrasi jadinya cuma hanya formalitas saja. Bisa jadi nanti kita bukan jadi negara hukum lagi, bisa jadi malah yang menguasai opini, yang menguasai media, yang menguasai opini publik dan masyarakat. Strategi-strategi seperti ini dipakai untuk menguasai politik, malah menjadi pemenangnya, bukan rakyat dan negara ini yang menjadi pemenangnya. Jadi, setelah pembahasan kita panjang lebar ini, saya rasa teman-teman sudah cukup cerdas untuk mendapatkan fakta dan nyatanya blind spot yang sebetulnya terjadi, gitu ya. Dan dari sini kita belajar jangan gampang percaya sama berita. Bisa jadi di balik pemberitaan penertiban ada penggiringan opini. Jadi kita tetap harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan tetap harus kritis, karena demokrasi yang sehat itu demokrasi bukan tentang menang atau kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang pada akhirnya punya kebebasan untuk tetap kritis, untuk berperan, memberikan masukan-masukan yang benar, apa yang benar untuk negara ini. Kalau sampai strategi seperti ini terus berkelanjutan, apapun itu dibalikan dengan opini masyarakat, penggiringan opini masyarakat, saya rasa pembungkaman seperti ini bisa terjadi kapanpun. Dan pembungkaman seperti ini bisa jadi terjadi pada diri kita, gitu ya, padahal kita negara demokrasi. So, pertanyaan terakhir saya, gimana? Apakah masih setuju ormas dibubarkan atau gimana? Tulis di kolom komentar.